Puji Tuhan, haleluya, selamat pagi. Selamat pagi kita datang menyiapkan hidup kita untuk beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di Kabah Tuhan di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan, kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari jemaat kita berdiri sambil kita lakukan lagu ini. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami sembah, kami agungkan. Haleluya, 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 glory, haleluya, 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 haleluya. Oh glory. Haleluya, 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 puji Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Pendeta Yohanes Lepa akan membuka kita dengan doa pagi hari. Nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, pertolonganmu nyata dalam hidup kami. Meskipun keadaan yang sangat membatasi kami, tapi Tuhan tetap menolong kami semua. Sampai hari ini kami masih bisa hidup dan diberkati Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, di hari ini menjadi hari yang khusus bagi kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam ibadah perjamuan Tuhan yang kudus, kami ingin menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kami hidup damai dengan Tuhan, dan kami akan menuruti semua firman-Mu. Bapa di sorga, mari Engkau tolong akan ibadah kami yang dilaksanakan dari gereja ini dan dapat memimpin seluruh umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Roh Kudus, bersamalah dengan kami, pimpin ibadah kami agar berkenan kepadamu ya Tuhan. Pakailah hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan Tuhan dalam ibadah ini sebagai pemimpin pujian, singers, pemain musik, penari rebana, penari bendera, bahkan hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu dan akan memimpin perjamuan Tuhan yang kudus. Mereka semua diurapi oleh Tuhan. Dan kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Marilah, marilah ke rumah Allah, puji Tuhan. Haleluya. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Mari kita berdiri, haleluya. Marilah, marilah, mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Kita sembah Tuhan dan pujilah namanya. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. 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 Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Haleluya. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Biar ada kerinduan terus dalam hidup kita, walaupun dalam situasi yang sangat terbatas. Tapi mari angkat suara kita. Kita rindu untuk terus memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Haleluya.
Glory, haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, masuk dalam hadiratmu, agar hidupku Tuhan layak di hadapanmu. Ku puji nama-Mu Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Pujikan gambusmu. Oh, menari-narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku puji nama Tuhan. Ku sembah dan ku muliakan. Glory, haleluya. Pujikan gambusmu. Oh, menari-narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Harapanku hanya Yesus saja. Amin, haleluya. Mati atas Golgota. Glory, haleluya. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas dosaku, pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Mari kita berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyatakan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Saatnya kami akan membawakan korban persembahan. Tilik di tempat-Mu yang maha tinggi. Setiap uluran tangan kami, usaha pekerjaan kami yang berkenan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membawakan korban persembahan. Haleluya. Amin. Bila ku renungkan kasih Tuhan
persembahan kita. Mari jemaat, siapkan hati kita. Kita akan diisi lagi dengan firman Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Haleluya, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sambil kita berdiri. Amin. Haleluya, glory bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita angkat tangan kanan kita. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya, glory bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat suara kita, nyatakan pujian kita kepada Tuhan, nyatakan sembah. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya, 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 pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
kami yakin Allah berkenan melawat kami, menolong kami. Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuh dalam hidup ini. Kami butuh penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan tolong kami. Seberapa yang kami sempat berada dalam ruangan ini yang sangat terbatas, tetapi kami percaya Allah Maha Kuasa yang tahu semua, di mana saja ada anak-anak-Mu yang mengikuti acara ibadah ini, baik mereka di rumah masing-masing atau mungkin di tempat lain, dan Tuhan menolong semua. Berkemurahanlah bagi kami, beri kami memahami kehendak-Mu, dan firman-Mu disampaikan, kiranya membuka mata rohani kami, memberi kepada kami sesuatu pengertian rohani untuk kami mau berupaya diri, lebih mendekatkan diri, mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Terimalah doa kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang sempat hadir untuk mengikuti ibadah di siang hari ini. Kita melaksanakan ibadah yang kita sebut ibadah pelaksanaan perjamuan asa yang kudus. Dengan kata lain, kita melaksanakan ibadah perjamuan Tuhan. Kalimat ini menarik perhatian kita karena melibatkan semua pihak. Pertama-tama, keberadaan Tuhan melawat kita, memberkati kita, memberi jaminan kepada kita apa yang kita perlu. Dalam kesempatan yang singkat ini, walaupun secara singkat juga kami memberikan firman Allah untuk menjadi santapan rohani kita atau makanan rohani kita. Saya mengajak kita semua, saudara yang ada di ruangan ini, maupun mereka yang ada di rumah masing-masing, benar-benar siapkan hatimu, dan kita akan mau memperhatikan firman Tuhan secara singkat disampaikan. Saya mengajak kita membuka bersama-sama dalam kitab Matius pasalnya yang ke-26. Dalam kitab Matius pasalnya yang ke-26, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-26 dan sampai ayatnya yang ke-29. Matius pasal 26 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita baca, bunyinya begini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat,
memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu di dalam kerajaan Bapakku." Inilah firman Tuhan. Silakan duduk. Yang saya sampaikan dan mengajak semua kita untuk ingin memahami dan mengambil manfaatnya dalam pelaksanaan ibadah kita di siang hari ini. Pengajaran Yesus ini merupakan pengajaran yang sebenarnya bila kita memperhatikannya, bahwa pengajaran ini adalah dapat diartikan dari berbagai situasi, ya. Tetapi tentunya kita sangat terbatas untuk menyampaikan secara mendetail. Tetapi mari, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat. Saya hanya berbicara sedikit saja. Yang pertama, kita akan melihat apa makna yang dimaksudkan, yang dapat diartikan. Pertama, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, sekali lagi, pertama masa lampau, yang berikutnya masa kini, dan selanjutnya yang akan datang. Itu singkatnya. Kenapa demikian? Kita melihat penjelasan Yesus, yaitu tentang manfaatnya roti dan anggur. Manfaatnya murid-murid bersama Yesus mengikuti acara yang disebut perjamuan Tuhan. Di situ kita melihat Yesus memberikan penjelasan tentang dalam perjamuan itu orang datang karena ingin makan, orang datang karena ingin minum. Bagaimana keadaan orang yang ingin makan? Orang yang ingin makan karena lapar. Yang berikutnya, siapa orang yang butuh minum? Dia butuh minum karena dia haus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia masuk dalam satu perhimpunan orang yang berhimpun bersama-sama, menikmati persiapan yang dilihat dengan mata jasmani. Di sana, dalam perkumpulan itu, ada tersedia roti. Juga di sana ada tersedia anggur.
yaitu makanan dan minuman. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita menelaah apa yang dimaksudkan dan penjelasan Yesus pada waktu dia memecah-mecahkan roti, lalu dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia menghendaki supaya semua muridnya itu akan turut ambil bagian, menikmati manfaatnya itu, manfaatnya roti, karena murid-murid perlu makan, perlu minum. Saudara, di situ kita melihat ya, Yesus menjelaskan manfaat roti itu dan juga manfaat dari anggur itu dalam pelaksanaan perjamuan. Roti dipecah-pecahkan adalah bicara tentang tubuhnya sendiri, dipecah-pecahkan. Dalam ayat lain membuat para murid seakan ragu, sehingga mereka berkata, bagaimana dia mau memberi tubuhnya menjadi makanan kita? Karena mereka belum memahami. Tetapi setelah Yesus memberikan penjelasan kepada mereka, mereka mulai terbuka mata rohani mereka, mulai berpikir hal-hal yang dibuat oleh Yesus, yaitu Yesus kesimpulannya dia memberitahukan kepada mereka tentang pengorbanan. Karena di sini kita lihat, kita baca, dia berkata, dia memberikan roti itu kepada murid-murid. Nanti kita mungkin kalau bisa sampai kita melihat sedikit dalam penjelasan bagaimana orang-orang yang kenapa mesti makan roti itu, kenapa mesti minum anggur itu, apa sih manfaatnya dalam kehidupan manusia yang ada di dunia. Pertama saya sudah katakan, berbicara tentang masa lampau itu tinggal disebut sesuatu peringatan. Ya, saya memberi contoh yang sangat singkat, yang sangat gampang. Setiap tahun Anda merayakan, memperingati hari kelahiran Anda, yang disebut hari ulang tahun. Dalam pemahaman Kristiani, kita merayakan kelahiran Kristus yang kita sebut Natal, bicara tentang kelahiran Yesus. Kita melaksanakan semua itu karena itu sudah berlalu, tinggal merupakan sesuatu ungkapan, diajak untuk mengingat hal-hal yang sudah dikerjakan, yang sudah terlaksana, yang sudah terjadi masa lampau. Kematian Kristus masa lampau sudah berlalu. Ya, tinggal melaksanakan, kita diajak oleh firman Allah untuk selalu mengingat akan pengorbanannya itu. Dia memberi penjelasan dalam ayat-ayat yang telah kita baca tadi, saudara. Tubuhnya dipecah-pecahkan, diberikan kepada murid-murid. Darahnya ditumpahkan, dikatakan dalam pembaca tadi, ditumpahkan untuk orang banyak, yang berbicara tentang penghapusan hutang dosa. Saudara, kita lihat itu adalah bicara tentang masa lampau, sudah berlalu, tetapi kita diingatkan oleh Yesus, jangan dilupakan. Lakukan semua itu untuk memperingati, karena di saat kita memperingati, terbayang di mata kita, pikiran kita, perasaan kita, bagaimana di masa itu, pada saat itu terjadi.
Apa kira-kira gambaran yang kita melihat kalau kita mempelajari apa yang disebutkan Kristus memberi diri disalibkan untuk kita? Dalam pandangan iman kita, dalam pengertian kita, kita melihat bayangan ini. Bagaimana sengsaranya pada waktu dia dipakukan di atas kayu palang. Saudara pernah melihat mereka tampilkan di layar televisi. Pada waktu mereka menancapkan paku di kakinya, dia berteriak kesakitan. Begitu pada waktu dia tergantung di kayu salib, tergambar di mata kita betapa sengsaranya dia tergantung di atas kayu salib. Tetapi di saat dia tergantung dalam keadaan sengsara, bersuaralah ia, Bapakku, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah sekarang apakah kita di masa kita masih termasuk orang yang tidak tahu? Kita bukan orang yang tidak tahu lagi. Kita tinggal memperingati. Hanya kepada kita kadangkala kita tidak memahami dan tidak memperhatikan, tidak merenungkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tidak menggambarkan bagaimana tubuhnya yang disebutkan dia berikan sebagai sebuah roti untuk dipecah-pecahkan, dihancurkan demi kepentingan orang-orang banyak. Darah ditumpahkan, darah meleleh, darah yang tak bercacat celah ditumpahkan demi pengampunan dosa semua umat manusia di dunia. Dan kalau kita berbicara sekarang ini singkatnya, kita berbicara tentang masa sekarang ini, ya. Masa kini apa maknanya kita melaksanakan ibadah perjamuan yang kudus yang disebutkan perjamuan Tuhan, berbicara tentang masa kini. Tadi saya telah katakan masa lampau itu tinggal memperingati. Masa kini adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk memahami dan melihat, merasakan, menikmati. Karena masa ini adalah kita yang hidup sekarang ini. Kita masih hidup, kita masih dalam perjalanan. Banyak hal yang kita hadapi. Tetapi apa firman Tuhan minta kepada kita? Saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk melihat. Kita membaca singkatnya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Atau baik kita boleh mulai dengan ayat yang ke-15 yang berkata begini. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang bijaksana. Paulus berbicara dalam kapasitas sebagai seorang rasul, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang yang ditugaskan untuk melaksanakan, memberitakan kabar baik atau disebut memberitakan Injil keselamatan. Kita dengar apa yang dia katakan. Telah kita dengarkan
Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Kenapa di sini dia bagikan? Dia katakan, aku berbicara kepada kamu. Itu kata apa namanya? Memperkenalkan dirinya. Kata tunggal, menunjuk dirinya. Aku bicara kepada kamu. Tapi siapa mereka? Kita membaca di sini dia memberitahu dalam ayat ini. Selanjutnya dia berkata, kepada kamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Jadi murid-murid itu, orang percaya itu, mereka itu diyakini oleh Paulus bahwa mereka adalah orang-orang bijaksana. Siapa sih orang bijaksana itu? Bukan orang yang buta, yang tidak tahu apa-apa. Simpulkan saja, kita tidak perlu bicara panjang lebar karena waktu sangat pendek. Mereka yang disampaikan kepada mereka yang sudah orang-orang yang paham, orang-orang sudah mengerti, orang-orang yang sudah punya kebijakan, orang-orang yang sudah bisa bertindak dalam suatu tindakan positif dan negatif pun. Kita lihat di sana. Tetapi mari kita lihat lebih jauh. Perkataan yang dia sampaikan pada mereka yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukan kepada orang-orang bodoh. Maaf kalau saya katakan bukan kepada orang-orang dungu, tapi kepada orang-orang bijaksana. Apakah Anda termasuk dalam kalangan orang bijaksana? Koreksi diri kita melihat apakah kita memiliki pengertian yang baik, ataukah tumpul pikiran rohani kita, tidak mau terbuka, tidak mau berkembang dalam pemahaman kita tentang perjalanan hidup kita di dunia ini. Dengar, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Kalau orang dungu dia mau bilang apa? Kalau dia orang bodoh dia tahu apa-apa mau bilang apa? Mau bilang pertimbangkan, dia tidak tahu bagaimana mau tuh pertimbangkan itu. Membedakan pola hidup yang baik dan yang tidak, itu singkatnya boleh dipelajari secara mendalam. Lalu dia berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jadi dia berikan sesuatu pengajaran. Manfaat roti dan anggur, itu singkatnya. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar, saudara. Manfaat roti dan anggur. Dapat saya katakan bahwa itu adalah alat dari Tuhan menarik perhatian umatnya, supaya umatnya paham. Ini alat diberikan, merupakan sesuatu benda yang diberikan untuk menarik semua orang, dipadukan dalam satu pengertian, atau dapat dikatakan diikat menjadi satu. Banyak kali ada orang-orang tua dulu kalau mereka berkhotbah,
Mereka memberikan bayangan, misalnya seperti katanya orang-orang tua dulu ini, seperti sebuah sosa yang disebut sosa pulidi. Sosa pulidi itu banyak, urat-urat itu banyak. Kenapa sangat bermanfaat untuk menggeser, untuk membersihkan dan sebagainya? Karena terpadu, diikat menjadi satu. Kalau tidak diikat, manfaatnya apa? Tidak ada gunanya. Tapi karena diikat menjadi satu, bermanfaat. Haleluya. Saudara, kita melihat lebih jauh. Apa maksudnya itu? Kalau bicara kita melaksanakan perjamuan Tuhan, dalam pengertian masa kini atau masa kita, masa sekarang, roti dan anggur adalah mengikat persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, sekarang apakah kita paham? Kenapa dikatakan di sini roti dan anggur adalah alat mengikat persekutuan kita dengan Tuhan? Kita selalu rindu makan roti, kita selalu rindu minum anggur, karena membuat kita menyatu dengan Tuhan. Haleluya. Kita menyatu dengan Tuhan. Karena masa kini, saya katakan, adalah masa persiapan. Masa kini adalah masa perjuangan. Masa kini adalah masa kita harus punya inisiatif, bekerja. Itu sebabnya dalam pasal 15, dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dia berkata, supaya giatlah selalu dalam pekerjaan Allah, karena segala kegiatanmu tidak sia-sia. Sekarang kita dituntut, di hati saya mau mengajak saudara, mari kita memahami, kita mau belajar sekata, searah, sehati, sepikir dalam perjalanan hidup rohani kita. Kita menginginkan, saya banyak berdoa begini, Tuhan, jadikan semua anggota jemaat yang Tuhan beri saya layani di kota ini. Saya sebutkan semua anggota jemaat GPDI Bethlehem Kota Mobagu, beri keutuhan supaya mereka itu sehati, rukun, damai, menikmati kesejahteraan bersama, menikmati kebahagiaan, memiliki berkat rohani. Mengapa? Karena kalau kita baca selanjutnya ya, kita lihat ayatnya yang ke-17. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Ini, sekalipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Siapakah satu tubuh? Adalah bicara tentang tubuh Kristus adalah gereja Tuhan. Amin. Tubuh Kristus, gereja Tuhan. Gambaran yang sudah saya sampaikan tadi. Semua anggota gereja Tuhan. Paham?
Orang semua adalah bagian dari lidi yang dikumpul, diikat jadi satu. Diikat menjadi satu, semua bermanfaat. Kalau Tuhan menaruh kita di tangannya, Dia pakai kita membersihkan perjalanan hidup. Dia pakai kita untuk menghambat semua hal-hal yang bersifat negatif. Dia pakai kita bisa mengumpulkan benda-benda yang mungkin masih berharga dan lain sebagainya. Karena kita disebut tubuh Kristus. Perlu kita memahami persekutuan kita dengan Tuhan. Mantapkan iman kita. Mantapkan persekutuan kita. Mantapkan kekeluargaan kita di dalam kasih Kristus. Karena itu adalah kehendak Tuhan buat kita sekalian. Itu bicara tentang masa sekarang. Masa yang akan datang apa? Itu berakhir di sana. Kita berada di masa apa ini? Masa kini. Masa kini ini berada pada posisi yang ada di tempat di mana dapat dibayangkan sebagai batas, di mana akan terjadi sesuatu masa yang lain. Kita menunggu batas ini, kita langkahi atau berlalu. Kita masuk kemana? Mari kita baca sebuah pembacaan dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Ayatnya yang saya lihat dulu ya. Ayatnya yang ke-13 saya baca. Itu ayat yang ketiga dulu ya. Ayat 3 dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima sesuatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya baca ayat 13. Dia berkata begini, ayat 13. Sebab itu
Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini kita disuruh bekerja, disuruh berusaha. Anda dikatakan di sini, letakkanlah pengharapanmu. Apa Anda kalau diperintahkan meletakkan sesuatu, apakah kita diam aja? Yang biasanya bahasa hari-hari disebutkan orang tua, ini anak ada suruh kok nongkrong gitu aja. Berdiam diri. Tidak ada kegiatan. Disuruh letakkan. Apa yang diletakkan? Kalau itu merupakan sesuatu yang harus dipikul, harus diangkat, harus dipindahkan, ditaruh di atas tempat yang sudah disiapkan. Itulah firman Tuhan. Itu yang saya namakan masih berada pada posisi di mana kita memasuki sesuatu area yang baru, area yang lain. Pengalaman manusia sekarang di dunia, selama hidup, kalau dipikir memang orang geleng kepala yang lain selalu bertanya, oh seumur berapa? Ya bagus itu, masih muda saya. Ya boleh berapa? Saya bilang baru 85 tahun. Bayangin, sepanjang waktu 85 tahun. Coba ini anak-anak umur berapa? Kalau umur 12 mungkin berpikir, aduh, bagaimana ya? Apa yang dialami? Luar biasa. Aku berkata, kalau aku masih hidup sampai sekarang ini, itu adalah anugerah. Hidup yang diberi ini kita manfaatkan. Kita mau berusaha apa yang dapat kita buat bagi Tuhan. Ayat terakhir. Dalam kesempatan ini, saya sudah terlalu panjang barangkali. Ayat terakhir saya baca. Ya, bahwa kita membaca, mendengarkan ayat terakhir Wahyu pasal 19. Ayat 6 sampai 7. Wahyu pasal 19, yaitu perjamuan masa yang akan datang. Jadi sudah dijelaskan tadi, masa lampau kalau memperingati, masa kini sedang diperjuangkan. Kita kerjakan, kita mempersiapkan diri. Amin. Karena apa? Kita punya harapan akan sampai pada ujungnya atau masa yang akan datang atau yang terakhir itu. Haleluya. Wahyu pasal 19. Saya membaca mulai ayatnya yang ke-6. Dia berkata begini. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan kemuliaan dan memuliakan Dia.
Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Maukah Anda melakukan perbuatan benar? Maukah Anda masuk kategori yang disebut orang yang dikuduskan? Haleluya. Selanjutnya ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan-perkataan dari Allah. Haleluya. Itu tujuan terakhir. Jadi kalau mau dikatakan, kalau pakai bahasa ukuran atau berkata, bahasa yang dipergunakan di zaman sekarang, dimensi pertama masa lampau, kedua adalah masa kini, ketiga punya harapan, pembentukan hasil karya masa kini, punya pengharapan. Dan yang keempat, masuk bilangan orang diundang pada pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Betapa bahagianya. Haleluya. Tuhan memberkati. Semoga firman Tuhan yang telah disampaikan dengan singkat membawa berkat buat kita. Kita berdiri bersama. Kita akan menerima perjamuan asa yang kudus. Hamba-hamba Tuhan mengelilingi meja perjamuan akan menerima, melaksanakan makan minum perjamuan asa yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan, telah membekali kami. Dan saat ini kami siap untuk menerima makan minum perjamuan yang kudus ini. Lihatlah hamba-hamba-Mu mengelilingi meja perjamuan yang kudus, siap membagi-bagikan roti untuk kami bersama menikmati. Haleluya. Puji Tuhan.
maupun mereka yang ada di rumah masing-masing siap dengan hati terbuka, pengertian rohani yang baik. Kami yakin Tuhan berkenan, kami layak untuk menerima makan minum perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Roti diangkat dengan tangan kanan. Dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan roti dengan iman. Haleluya. Angkat anggur dengan tangan kanan, dengar firman Allah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi suatu peringatan setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum anggur, minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu kita minum dengan iman dan kita menyadari kita diberi oleh Tuhan memahami firman Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur oleh kemurahan-Mu. Kami telah melaksanakan ibadah perjamuan Tuhan. Kami percaya roti dan anggur yang telah kami makan minum membawa berkat dalam kehidupan kami semua, memberi jaminan kebugaran tubuh juga, kesehatan, kekuatan, dan terlebih kekuatan iman kami yang kami letakkan di atas dasar kebenaran firman. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Oh
Kepadamu ya Allah, kami persembahkan segala kemuliaan, kepujian dan kehormatan. Kau Allah pengasih penyayang bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Kami telah melaksanakan kegiatan ibadah. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Dan sesudah ibadah kami semua nanti kembali ke tempat masing-masing. Kami senantiasa mengandalkan penyertaan Allah. Kami penuh pengharapan atas janji Tuhan menjadi bagian kami. Bapa Surgawi, kami akhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita semua. Sampai jumpa lagi. Selamat siang.